Rencana Indra berhasil. Fauzan dan keluarganya menyeret Alia ke rumah sakit jiwa karena menilai Alia sudah sangat amat tidak terkendali emosionalnya. Kemudian Alia mereka pikir juga sudah semakin halu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya bakalan seru banget nih guys. Karena apa ya? Karena kita akan melihat Alia yang pada akhirnya akan masuk rumah sakit jiwa juga. Penantian yang cukup panjang ya guys ya. Karena kita sudah sangat amat berharap nih kalau Alia ini tidak lagi membuat kekacauan, tidak lagi mencelakai Rindu, Ayu, bahkan kedua anaknya. Dan sekarang ya mungkin inilah yang diharapkan oleh Indra. Indra ingin melihat kehancuran Alia secara langsung. Dia sengaja pindah menjadi tetangganya Fauzan juga karena apa ya? Karena dia ingin melihat kalau gerak-gerik Alia ini apakah mencurigakan atau tidak. Jadi kalau Alia mempunyai gerak-gerik yang mencurigakan, dia akan mudah juga nih untuk ya siap-siap agar memberitahu Fauzan dan keluarganya atau bahkan menolong Fauzan juga dari kejahatan demi kejahatan yang sudah Alia rencanakan ini. Terlebih lagi dengan kejahatan Denny juga di episode kemarin kita melihat kalau secara diam-diam Indra membantu Fauzan untuk ya menghabisi anak buahnya Denny, dan pada akhirnya Fauzan tahu kalau rencana jahat Denny ini ya ingin membawa Rindu untuk dicek medis karena ya permintaan dari Sianto. Dan sekarang balik lagi kepada Alia karena Alia ini kan sudah sangat amat benar-benar jahatnya minta ampun ya guys ya. Udah nggak ketulungan lagi nih. Jadinya ya yang diharapkan oleh semua orang ya cuma satu, Alia ini benar-benar bisa masuk rumah sakit jiwa. Kalau masuk penjara sih kayaknya akan sulit ya guys ya. Terlebih lagi memang Alia ini kan sudah dinyatakan mempunyai penyakit mental. Jadi ya bisa dipastikan kalau dia tidak akan masuk ke penjara. Jadinya ya yang kita harapkan sekarang Alia harus masuk rumah sakit jiwa agar kedua anaknya aman, kedua anaknya bisa diasuh oleh yang memang bertanggung jawab atas mereka, yaitu Indra yang merupakan ayah kandung dari Cantik dan Anggun. Tapi ya intinya Alia ini harus masuk rumah sakit jiwa dulu. Dan ya sekarang itulah yang diusahakan oleh Indra. Dia ingin melihat Alia ini benar-benar hancur hidupnya. Dia ingin melihat dari mata kepalanya sendiri kehancuran Alia tersebut karena dia merasa kalau 7 tahun lamanya dia dipisahkan dengan anak kandungnya oleh Alia. Jadi dia juga ingin melihat kehancuran Alia secara langsung dengan mengambil Cantik dan Anggun tentunya, kemudian ya langsung menyeret Alia ke rumah sakit jiwa. Memang itulah yang diharapkan sebenarnya oleh Indra ini ya guys ya. Cuma ya untuk beberapa episode ke depan kita masih harus melihat Indra yang tetap merahasiakan identitas diri dia sampai pada akhirnya nanti kedua orang tuanya sudah memulihkan kembali akta kematian dari Indra yang sebelumnya mereka pikir sudah meninggal dunia, tapi ya sekarang ya sedang diurus ya guys ya administrasinya. Dan mudah-mudahan saja nanti Indra ini beneran bisa memulihkan kembali namanya, ya dinyatakan kalau dia itu sudah hidup lagi, dan pada akhirnya dia akan lebih mudah untuk mengambil Cantik dan Anggun dari pelukannya Alia. Karena dia juga takut juga nih sekarang kalau tiba-tiba Fauzan yang mengambil hak asuh dari Cantik dan Anggun, akan sulit juga bagi dia untuk mengambil Cantik dan Anggun kembali. Jadinya dia berpikir ya gimana caranya untuk bisa menghancurkan Alia dengan cara dia sendiri tanpa harus mengganggu Fauzan dulu. Sebisa mungkin dia bisa menolong Fauzan, dia pasti tolong. Tapi pada akhirnya ya dia juga bakalan jujur tentang jati diri dia yang sebenarnya itu seperti apa. Cuma ya belum saatnya aja nih kalau untuk sekarang. Jadinya ya butuh waktu lah bagi Indra agar bisa berterus terang kepada Fauzan, kepada keluarganya Fauzan. Walaupun memang sekarang Fauzan dan Adi itu tuh sudah mulai curiga nih dengan Indra ini. Karena ya mereka berpikir ya sepertinya memang Indra itu adalah ayah kandung atau mantan suami dari Alia juga. Jadinya ya
mungkin adalah beberapa waktu ke depan untuk mengungkapkan ini semua, apa itu Indra yang jujur kepada Fauzan atau Fauzan dan Adilah yang akan memberitahu semua orang kalau Indra sebenarnya adalah ayah kandung dari Cantik dan Anggun. Tapi Mimin cukup suka sih dengan permainan Indra ini ya guys ya, karena walau bagaimanapun Indra ini mungkin pernah kacau dan hancur gara-gara Alia, tapi sekarang dia belajar dari kesalahan, dia nggak mau gegabah juga untuk membalaskan dendamnya sama Alia, dia bermain sangat amat cantik agar perlahan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan untuk bisa mengalahkan Alia itu ya, atau menghancurkan Alia itu akan angka keberhasilannya tuh lebih tinggi gitu daripada kekalahannya. Karena dia sadar kalau dulu dia mudah sekali dipermainkan oleh Alia, dan sekarang dia nggak mau Alia mempermainkan dia, memperbodoh dia. Jadi dia harus bermain dengan cantik, bermain dengan cerdas agar bisa membuat Alia ini hancur sehancur-hancurnya. Dan dia nggak mau melihat Alia hancur di belakang dia. Dia mau melihat Alia hancur di hadapan dia agar dia merasa puas, karena dia merasa 7 tahun lamanya dia dipisahkan dengan anak kandungnya, sehingga ya yang harusnya anak kandungnya ini mempunyai merasakan kasih sayang dari ayahnya secara langsung, tapi gara-gara Alia semuanya jadi kacau, mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari Indra. Ya mungkin Fauzan memberikan kasih sayang yang luar biasa terhadap Anggun dan Cantik, tapi ya nggak mungkin dengan ayah kandungnya sendiri ya guys ya. Pasti ayah kandungnya sendiri jauh lebih sayang banget dengan anaknya ketimbang ayah sambung seperti Fauzan ini. Jadi ya harapan semua orang, terlebih lagi Indra ya, mudah-mudahan Indra secepatnya bisa bisa secepatnya mendapatkan hak asuh Cantik dan Anggun kembali. Kemudian ya dia di episode kemarin juga mempermainkan dan menjebak Alia, yang orang-orang taunya Fauzan ini tuh nggak mempunyai tetangga dan rumah itu adalah rumah kosong. Sekarang ternyata rumah itu memang ditempati oleh Indra, dan sekarang ya si Alia pun juga jadi serba salah. Dia benci banget sama orang yang ada di rumah itu, yaitu Indra. Tapi dia juga nggak bisa ngomong kalau itu adalah Pak Indra kepada si Bu Rati dan Carla, karena dia takut juga nih kalau nanti Bu Rati dan Carla tahu kalau dia itu kenal dengan Indra. Dan apa hubungannya dengan Indra pasti dipertanyakan oleh Bu Rati dan Carla ini. Jadi ya dia nggak mau itu semua bakalan terungkap, karena ya kalau terungkap akan berabe lagi nih urusan si Alia ini. Itulah yang ada di pikirannya Alia. Nah di saat Alia sedang ketar-ketir, sekarang sedang panik, khawatir sama dirinya sendiri dengan keselamatan dia, ya Fauzan dan Rindu sekarang sedang dalam masa mungkin akan rujuk ya guys ya. Ya mereka sering menghabiskan waktu berdua. Kemudian kita juga melihat gimana Rindu tampaknya juga sudah mulai perhatian sama Fauzan. Dan ya sebenarnya banyak yang ingin melihat Rindu dan Fauzan ini bersatu. Tapi gimana nih dengan hatinya Adi? Kalau dipikir-pikir kan Adi ini benar-benar luar biasa juga ya guys ya. Gimana usaha dia untuk selalu menjaga Rindu, melindungi Rindu, tapi sayangnya kebaikan Adi ini tampaknya tidak disukai oleh para netizen. Yang suka sama Rindu itu maksudnya yang suka sama Adi itu hanya orang-orang yang memang ngerti dengan alur ceritanya saja. Tapi ego netizen tidak bisa diubah juga ya guys ya. Banyak yang ingin melihat Fauzan dan Rindu bisa bersatu, apalagi ada Ayu sekarang. Jadinya ya gimana nih menurut kalian? Apakah kalian masih tetap ingin Fauzan rujuk sama Rindu, atau kalian ingin melihat pada akhirnya Rindu akan kembali membuka hati kepada laki-laki lain, yaitu si Adi ini? Karena kalau dulu kan memang Rindu sudah membuka hati kepada Hafiz, tapi Hafiznya ya akhirnya dihabisi nyawanya oleh Alia, dan ya sulit lagi lah bagi Rindu untuk membuka hatinya kepada laki-laki lain yang memang tulus. Tapi melihat Adi yang ya sifatnya hampir sama banget Mbak Pinang dibelah dua dengan Hafiz, ya membuat Rindu tuh ya jadi galau juga nih guys. Dia masih belum bisa membuka hatinya lebar-lebar kepada kepada Fauzan, tapi kalau untuk Adi kayaknya agak ada nih ruangan di hatinya Rindu untuk ya membuka
lembaran baru lagi bersama laki-laki yang lain, walaupun memang fokusnya Rindu sekarang hanya untuk Ayu. Jadi menurut kalian gimana nih baiknya Rindu sebaiknya dengan Adi dan bahagia dengan Adi, atau Rindu memang semestinya rujuk lagi nih dengan Fauzan, karena bisa dibilang chemistry antara Rindu dan Fauzan di beberapa episode belakangan ini juga sudah semakin oke. Dan ya banyak juga para pecinta sinetron CUDS ini yang berharap kalau Rindu dan Fauzan ini bisa rujuk. Karena apa ya? Karena melihat Fauzannya juga sudah berusaha gimana caranya untuk bisa melindungi Rindu juga. Dan ya chemistry di antara Rindu dan Fauzan ini ya lebih disukai oleh para penonton dibandingkan dengan chemistry antara Rindu dan Adi. Udah gak sabar ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Saja yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.